Hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Belajar dari Mesir. Mesir itu dulu sistemnya monarki, kerajaan. Yang kita kenal di antara nama penguasanya Muhammad Ali Basha. Gamal Abdul Nasir sahabat dekat Bung Karno. Tumbang Gamal Abdul Nasir digantikan oleh Anwar Sadat. Anwar Sadat mati ditembak oleh Khalid Islambuli. Itu salah satu kenapa Pak Dr. Sodik Mujahid lebih memilih pendidikan daripada politik. Kenapa? Karena politik boleh berganti. Tapi jangan gara-gara ini lalu Bapak Wakil Gubernur lalu bergabung ke Darul Hikam. Tetap jadi Wakil Gubernur, tapi support dengan kekuasaan. Jadi kalau sudah kekuasaan, dulu Al-Azhar itu hampir ditutup. Karena terjadi konflik, clash politik. Lalu kemudian Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir merasa dia perlu menutup Al-Azhar. Lalu kemudian dia ngobrol dengan Bung Karno. Kata Bung Karno, kami di Indonesia tahu Mesir itu karena Al-Azhar. Lalu kemudian Presiden Gamal Abdul Nasir merenung, orang Indonesia, orang yang ada nun jauh di belahan timur sana, tahu Mesir itu karena Al-Azhar. Lalu kalau saya menutup Al-Azhar, sedangkan orang tahu Mesir karena Al-Azharnya. Akhirnya Al-Azhar tidak jadi ditutup, itu salah satunya adalah karena ucapan Presiden Ahmad Soekarno. Yang menceritakan itu adalah guru besar bidang usul fikih, ulama besar, mantan mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Videonya ada di YouTube. Kalau belum dapat, nanti saya kirim. Jadi apa maknanya? Orang yang konsen dalam bidang pendidikan, politik boleh berganti, penguasa boleh mati, bisa terjadi revolusi, monarki berubah jadi demokrasi. Tapi pendidikan tetap eksis. Saya yakin dan percaya itu juga yang akan terjadi pada Darul Hikam 1000 tahun di masa akan datang. Siapapun yang hadir sekarang, orang politik, pengusaha, bisnismen, silakan. Tapi bantu support Darul Hikam dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya, tentu saja dengan transferannya. Kenapa yang lain itu binasa? Rumah yang dibangun besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Istri besar, tinggal. Yang kekal abadi adalah kelas-kelas besar, laboratorium besar, masjid yang besar. Itu yang akan menjadi amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi dalam penjelasan Pak Dr. Sodik ada 3 isi dari Darul Hikam. Yang pertama adalah dakwah. Bagaimana dakwah-dakwah di masjid, kurikulumnya, ustadznya, penceramahnya, waktunya, momennya, hari-hari besar Islam. Tidak ada bulan yang kosong dari pertemuan. Bulan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Akhir Sya'ban, menyambut Ramadan. Bulan Ramadan, memang full acara keislaman. Puncaknya, nuzul Quran. 10 hari terakhir, i'tikaf. Selesai Ramadan, masuk Syawal, halal bihalal. Halal bihalal di mana-mana. Inilah dia acara Islam, halal bihalal, pakai istilah Arab, yang tidak ada di Arab. Halal bihalal. Selesai halal bihalal, masuk bulan Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Masuk bulan Zulhijjah, potong sapi kurban kambing. Selesai Zulhijjah, menyambut 1 Muharram. Muharram Safar Rabiul Awal, masuk Maulid Nabi. Rabiul Akhir Ramadan, Muharram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, masuk lagi 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Itu bulanan. Ada lagi yang sifatnya pekanan, yasinan, baca Quran, zikir, istighosah. Itu sebetulnya sampulnya saja. Jangan terjebak pada sampul. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, nisfu Sya'ban, isi di dalamnya adalah silaturahim. Sekarang, karena canggihnya alat komunikasi, kita tidak berkomunikasi. Ini yang terjadi sekarang. Orang zaman dulu berkomunikasi, bertemu, bertatap muka, nampak raut wajahnya, kelihatan bola matanya. Manusia ini bukan laptop, dia bukan gadget. Beda loh, kita ketemu langsung dengan ngelihat di video. Banyak jamaah ketemu dengan saya. Apa kata dia? Jauh lebih mudah ya dari di YouTube. Artinya apa? Manusia itu punya jiwa, ada roh. Dulu, kalau ada anak orang menikah, dia datang, dia ketemu, dia tanya, ini kampungnya dari mana? Mungkin ada hubungan keluarga. Dia datang naik ke atas pentas, dia doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Setahun setelah itu anaknya lahir, dia datang lagi, makan kambing, dia doakan. Barakallahu laka fil maghub wa syakartal waqib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Sekarang, karena alat yang canggih itu, kita tidak lagi datang, kita tidak bertegur sapa, kita tidak bercengkrama, kita tidak bercerita.
Dapat berita anak kawan menikah, kita tinggal kirim doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Di 3 ruangan, Instagram, TikTok, Facebook. Yang lain mengaminkan, amin, 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 amin. 3 bulan setelah itu lahir anaknya. Zaman dulu nunggu setahun, sekarang 3 bulan, edisi minimalis. Alhamdulillah sudah lahir, kita juga tidak datang. Kita tinggal kirimkan doa, semoga menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Amin, amin, amin. Yang kita khawatirkan, saat mereka mendengar kita mati, mereka pun membalas dengan perbuatan yang sama. Mereka cari foto-foto kita yang lama, mereka lingkari merah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tolong bacakan Al-Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu. Amin, 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 amin. Komunikasi kita rusak di zaman canggihnya komunikasi. Kepala daerah, pejabat, siapapun sekarang bisa berkomunikasi langsung ketemu dengan alat yang begitu mudah. Tapi tidak berkomunikasi, akhirnya heboh, dihebohkan di sosial media, dihebohkan di podcast, dihebohkan di acara TV. TV, podcast, sosial media, heboh. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada komunikasi. Dan andai mereka berkomunikasi, podcastnya mati. Ada orang-orang yang memang gagal paham. Orang gagal paham, kita kasih paham. Tapi ada yang lebih canggih. Cari makannya dari gagal paham. Kalau paham, dia nggak makan. Siapa yang bisa mengeratkan ini kembali? Dakwah. Ketemu. Makanya Alhamdulillah, saya bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur, ketemu dengan pejabat-pejabat, ketemu dengan keluarga besar Darul Hikam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah SWT. 2 orang host kita, MC kita, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka adalah anak-anak muda pada masanya yang pernah menghiasi masa kecil kami dulu. Dulu kalau saya nonton RCTI, Trans, yang tampil mereka. Sekarang saya sudah tua, mereka tetap muda. Mereka dengan joknya tanpa melecehkan orang lain, tanpa mengejek orang lain, tanpa menodai agama, mereka tetap lucu. Buktinya ternyata semua kesebelasan dari Persib. Sekarang jok kita dark joke. Agama menjadi jok. Tokoh agama menjadi jok. Bahkan ada sengaja orang yang diejek, dilecehkan, dijatuhkan hanya untuk membuat orang lain tertawa. Kenapa jok kita berubah? Ada apa yang terjadi dengan umat, dengan bangsa kita? Mereka berdua dengan sahabat-sahabat mereka pernah, dan saya berharap mereka melahirkan generasi seperti mereka dulu di masa akan datang dengan tetap menjaga adab, menjaga kesopanan, menjaga ketimuran, menjaga kebangsaan. Kita sebagai muslim, kita sebagai seorang suku kita macam-macam. Orang yang paling lembut, Sunda, Jawa Barat. Saya di mana-mana kalau tausiah berdiri dengan menggelegar, tapi di bumi Pasundan ini saya duduk. Dan saya berusaha untuk dengan suara yang paling lembut siang ini. Kalau di kampung saya nunjuk itu, di mana rumah Ustaz Sulaiman? Di sana. Tapi kalau ketemu dengan Ustaz, di mana? Kumaha atuh, damai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dakwah. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi penting. Saudara-saudara kita yang punya usaha, UMKM, ada orang yang amat sangat bingung dengan uangnya mau dibuang kemana. Ada orang yang sangat susah, bingung mau minjam uang kemana. Maka dipertemukan 2 kutub utara dan kutub selatan itu. Bertemunya di mana? Bertemunya di Darul Hikam. Darul Hikam lah yang mempertemukan, buat pelatihan, dagangannya dia tidak punya tempat untuk jualan, maka disediakan lapak, disediakan baik yang langsung maupun yang online. Kita tidak pernah berpisah. Selesai acara ini saya akan pulang, tapi kita tetap ada kontak. Ustaz Abdul Somad, Ustaz nggak bisa datang, ya jadwal saya ke Jawa Barat ini setahun hanya 1 kali. Sekali datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya akan pulang. Begitu saya kasih jadwal untuk Jawa Barat, datang sekali setahun, saya di sini cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, dikhawatirkan buka cabang Jawa Barat. Ustaz Somad nanti datang ke acara kami, mohon maaf, saya tidak bisa datang. Tapi untuk endorse produk-produk UMKM yang ada nanti di Darul Hikam, dari mulai bumbu pecal, sampai madu, sampai gula merah, apapun namanya, silakan kirim. Kita akan buatkan, karena ini untuk kepentingan umat di masa akan datang. Anda bingung selama ini minum madu, ternyata madunya oplosan campuran. Makin banyak minum madu, makin naik gula darah. Dapatkan madu asli dari Darul Hikam. Hubungi nomor kontak berikut. Apa tanda madunya asli? Bawa pulang ke rumah, istrinya marah. Saudara yang ketawanya nyusul,
lama loadingnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya ada, ekonominya ada, tapi jangan lupa basic dari semua ini adalah pendidikan. Dari mulai level yang bawah, preschool, TK, SD, SMP, SMA, mudah-mudahan ke depan sampai perguruan tinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apapun dia, saya ambil sampel simple contoh kecil saja. Enggak usahlah kita bercerita dalam skop negara, nasional. Kampung kecil yang terdiri dari RT, RW, Kades. Lalu kemudian Ustadz Somad ceramah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Ada di situ warung kecil jual khamar. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Lalu saya ngomong ke Pak RT, Pak RT yang paling bawah RT, RW, Kades. Pak RT, itu ada warung kecil jual khamar. Kalau RT-nya ngaji, RT akan mengatakan, kita akan kumpul dengan tokoh masyarakat, alim ulama, ormas-ormas, semua RT, kita akan lapor ke RW, dan kita akan melapor ke Kades, insya Allah ini akan kita tutup Pak Ustadz. Adapun yang mau minum, yang non-muslim, dia bisa minum di rumahnya sendiri. Yang Islam kita jaga. Responnya baik. Tapi kalau RT-nya nggak ngaji, begitu saya datang, Pak RT, ini kelihatannya kampung kita sudah mulai rusak, karena ada yang jual khamar. Apa kata Pak RT? Ustadz Somad sudah mengacau stabilitas keamanan kampung kita. Ustadz urus aja masjid, yasinan, tahlilan, maulidan, jumatan, yang mabuk silakan mabuk. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Ngaji. Jadi kalau Indonesia ini mau baik, satu contoh kampung baik, semuanya ngaji. RT-nya ngaji, RW-nya ngaji, Kadesnya ngaji, Kadusnya ngaji, insya Allah semua menjadi baik. Tapi orang tidak bisa kita paksa ngaji ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola. Karena itu non formal. Maka ngaji yang formal adalah pendidikan. Anak kamu di mana? Anak saya di sekolah agama. Ah, sekolah agama ketinggalan zaman, jadul. Anak kamu di mana? Anak saya SMP, anak saya SMA. Namanya SMP, namanya SMA. Tapi di dalam SMP, dalam SMA ada pendidikan agama. Apa namanya? Darul Hikam. Orang memasukkan anak ke sekolah agama biasanya kalau sudah nggak lulus di sekolah umum. Biasanya begitu, nggak lulus sana, nggak lulus sana, nggak lulus sana, daripada nggak sekolah. Baru dimasukkan ke sekolah agama. Tapi ketika sekolah umum, namanya SMP, namanya SMA, di bawah Diknas, tapi di dalamnya ada pendidikan agama. Jalan ini yang ditempuh oleh Darul Hikam. Saya di mana-mana acara, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, itu qori yang ngaji. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh qori kita. Qori yang ngaji. Tapi di acara Darul Hikam, acaranya tidak begitu. Anak baca Quran di depan, enggak ngelihat Quran, jamaahnya yang ngelihat Quran. Namanya tadarus bersama. Tapi saya tanya juga tadi ke Pak Dr. Sodik, itu santri kita Pak? Iya, itu santri kita Pak Ustaz. Soalnya pernah juga di tempat lain saya puji, anak kita mantap ternyata pemain naturalisasi. Dia nggak bawa-bawa agama, dia nggak mengatakan ini anak madrasah, ini bukan sanawiyah, ini bukan aliyah, ini SMP, ini SMA, tapi hafal Quran. Lalu kemudian dibacakan Qurannya bersama-sama. Anaknya nggak ngelihat Quran, bapak ibunya ngelihat Quran. Anaknya baca, bapak ibunya ikut baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggak tahu bisa baca atau enggak. Yang jelas saya lihat bibirnya bergerak. Tapi anak-anaknya dijamin hafal Quran. Mudah-mudahan semua anak kita hafal Quran insyaallah. Jadi memang tren ini diikuti oleh Darul Hikam. Apa beda dar dengan bait? Dalam bahasa Arab itu banyak. Dar rumah, bait juga rumah. Ada satu rumah, ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur. Bahasa Arabnya baitun, bait. Tapi kalau ada rumah, rumah bapak, rumah anak, rumah cucu, taman, ada kebun, ada kolam ikan, ada pagar. Rumah yang cantik besar ini orang Arab menyebutnya dar. Maka tidak disebut dengan baitul hikam. Karena hikam bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah hikmah. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Kalau bahasa Indonesia tinggal ngulang aja. Kalau satu, masjid. Kalau banyak, masjid-masjid.
Kalau bahasa Arab nggak begitu. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau satu bait, kalau banyak buyut. Kalau satu pintu bab, kalau banyak abwab. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Makanya kalau menghafal satu kosakata bahasa Arab, berarti kita sudah menghafal dua kosakata. Karena mufrad dan jamak, singular dan pluralnya perlu kita hafal. Kalau satu hikmah, kalau banyak hikam. Karena dia mengumpulkan banyak hikmah, dan dia bukan satu rumah, tapi rumah yang banyak, kompleks, maka disebut dengan Darul Hikam. Rumah yang mengumpulkan banyak hikmah. Ada hikmah ekonomi, ada hikmah dakwah, dan yang paling penting dari itu semua adalah hikmah sosial. Bagaimana tadi Pak Dr. Sodik bercerita tentang anak yang mengalami cairan kepala yang berlebih di ruang yang hanya 2-3 meter, tidur di sana 6 orang dengan sakit, cuaca panas luar biasa. Lalu siapa yang menolong membantu? Yang membantu adalah Lazis, lembaga amil zakat, infak, sodakoh, Darul Hikam. Storkan, bayarkan ke nomor berikut. Tadi kita sudah buat video endorse-nya, nanti kita akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Ustadz upload itu? Saya ingin mendapatkan amal jariah. Saya tidak ikut mendirikan Darul Hikam. Saya tidak ikut membebaskan tanahnya, membangunnya, menjaganya. Tapi saya ingin mendapatkan pahalanya. Kira-kira Bapak Ibu setuju kalau saya dapat pahalanya? Dari bunyinya seperti kurang setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi pahala tahajud kita sudah lama hilang. Loh, kok bisa tahajud kita hilang Pak Ustadz? Karena sebelum tahajud kita hidupkan kamera, mau streaming dulu. Boleh jadi pahala ceramah Ustadz Somad sudah lama hilang. Ah masa iya Ustadz kan banyak ceramah kok pahalanya hilang? Pahalanya hilang karena sudah diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi ada satu pahala yang tidak hilang. Pahala apa? Pahala mengendorse Darul Hikam. Kalau saja di setiap provinsi ada Darul Hikam Papua, Darul Hikam Sulawesi, Darul Hikam Kalimantan, Darul Hikam Sumatera, lalu kemudian mulai menjelajah Darul Hikam Amerika, Darul Hikam Australia, Darul Hikam Eropa, sehingga selamat dunia ini membawa rahmatan lil alamin. Kira-kira Ustadz Somad dapat pahalanya atau enggak? Bapak Ibu enggak setuju enggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada amal-amal yang kita sangka kita enggak dapat pahalanya, tapi kita dapat walaupun kecil. Ada amal yang kita sangka kita dapat pahalanya, ternyata tidak dapat karena sudah dirusak oleh riya dan sum'ah. Kalau ketemu dengan orang baik, apa doa Nabi untuk orang baik? Katsarallahu amsalak. Katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kamu. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Bapak Wakil Gubernur. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc. Semoga Allah memperbanyak Darul Hikam di Indonesia dan di dunia ini insyaAllah. Adakah yang lebih hebat kejamnya daripada Mustafa Kemal Ataturk? Masjid dirubah menjadi museum. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Yang azan pakai bahasa Arab ditangkap, ditembak. Tapi kemudian penghafal Quran terbanyak dan sekolah tahfiz Quran terbanyak sampai ke Eropa, Amerika, Australia, Afrika, sampai ke daerah minoritas muslim di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Saya ikut meletakkan batu pertama. Justru cabang dari Turki, berkat perjuangan seorang ulama penghafal Quran, dia fokus hanya bidang pendidikan saja. Namanya Syekh Sulaiman Tunuhan. Itulah dia Sulaimaniyah. Artinya apa? Ibarat mencincang. Kita gunakan saja golok ini di dalam satu pukulan, di kayu yang sama, di tebasan yang sama, sampai putus sampai ke landasan. Jangan ketika kita punya golok, kita coba sini, kita coba sini, kita coba sini. Akhirnya manapun tidak putus. Kita fokus saja dalam dunia pendidikan ini. Makanya langkah Bapak Dr. Sodik Mujahid untuk fokus membina yayasan ini sudah sangat tepat. Karena menjadi dubes paling lama 3 tahun. Syukur-syukur kalau presidennya 2 periode bisa 10 tahun. Tapi kalau cuma beberapa bulan bisa diganti. Tapi kalau yayasan ini kita kelola dengan baik, amal jariahnya mengalir dan pahala sudah menanti. Orang selalu bercerita tentang azab kubur. Azab kubur itu mengerikan, menyakitkan. Ya, tapi kenapa kita tidak bercerita tentang nikmat kubur? Bagaimana nikmat kubur? Mata memandang sejauh penglihatan. Amal jariah mengalir setiap hari. Dari mana? Dari para penghafal Quran. 2 putra-putri kita yang naik tadi, mereka akan menjadi orang hebat di masa akan datang.
Kalaupun dia menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala daerah, dia pasti akan mengajak semua pegawai pagi tadarus dulu membaca Al-Quran. Program pertama yang akan dia adakan adalah tahsin pegawai karyawannya. Casingnya memang baju pejabat ASN, casingnya BUMN, casingnya adalah pengusaha bisnismen, tapi isinya di dalam adalah Al-Quran. Lebih baik begitu. Datang seorang penghafal Quran ke saya, Ustaz Somad, ya, saya hafal Quran, bagus. Saya dapat 2 beasiswa Pak Ustaz. Beasiswa kemana? Satu beasiswa ke Madinah, satu beasiswa Fakultas Kedokteran. Menurut Ustaz saya pilih yang mana? Saya kasih gambaran. Kalau kamu tamat dari Universitas Islam, kamu jadi dosen, kamu jadi ustadz. Tapi kalau kamu lulus dari Fakultas Kedokteran, kamu juga bisa jadi imam, kamu bisa ceramah, dan kamu seorang dokter spesialis yang bisa saya banggakan. Saya akan berkata di mana-mana, masukkan anak Anda menjadi penghafal Quran, dia bisa jadi dokter spesialis, contohnya adalah kamu. Setelah itu dia nggak datang lagi, nggak tahu. Apa dia ikut kata saya atau tidak. Tapi saya senang ketika ketemu dengan Bapak Rektor Universitas Islam Internasional, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ustaz Abdul Somad. Di sini ada Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran ini yang paling banyak dapat beasiswa adalah para penghafal Quran. Silakan anakku mau jadi apapun. Saya nggak pernah maksa anak saya, santri saya untuk ke Mesir, nggak pernah. Ustaz Somad gimana caranya ke Mesir? Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang nanya ke saya, gimana cara ke Mesir? Saya tanya dulu, yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz, bapak aja yang ke Mesir. Anaknya nggak mau kok dipaksa. Anak nggak mau ke Mesir, dipaksa juga ke Mesir. Iya dia di Mesir, lama di Mesir, tapi pulang tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau Ustaz Somad, ke Mesir itu saya yang mau. Saya tamat SMP, saya pergi menemui Imam Masjid Raya Medan, Al-Masun, Sumatera Utara, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Saya kasih tahu Syekh Jalal, saya mau ke Mesir. Kata Syekh Jalal, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Selesaikan dulu sekolah, mondok dulu, nanti baru ke Mesir. Jadi memang saya yang mau. Jadi anak bapak silakan jadi dokter, silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi kepala daerah, jadi apapun dia. Tapi di dalamnya tetap ada stempel Darul Hikam. Karena kalau dia dididik di Darul Hikam, misinya ada 3. Misi dakwah, misi ekonomi, misi pendidikan, dan punya kepedulian sosial. Menolong bukan hanya di Indonesia, tapi sampai akan mendirikan masjid di Gaza. Mudah-mudahan cita-cita besar ini terwujud insya Allah. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Presiden pertama Bung Karno meninggal. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah Masjid Istiqlal. Hari berganti musim berubah, tumbang orde lama muncul orde baru. Pak Harto meninggal setelah 30 sekian tahun berkuasa. Apa yang tinggal? Masjid Muslim Pancasila dengan kubah khas mengambil dari Masjid Demak Wali Songo. Sampai hari ini masih tegak berdiri di kabupaten-kabupaten kota. Hari berganti musim berubah. Kita, apa yang kita tinggalkan? Rumah yang cantik, yang indah, begitu kita mati, akan diambil oleh ahli waris, mereka bagi-bagikan. Surat nama kita di akte notaris akan berganti nama orang lain. Nama kita di mobil, STNK, BPKB, akan berganti dengan nama orang lain. Ada satu surat lagi yang akan berganti dengan nama orang lain. Sebelum saya sebutkan, tolong kuatkan diri Bapak. Surat nikah. Nama Bapak akan berganti dengan nama Bronis, berondong manis. Lihatlah senyum mereka yang cerah mereka. Semua akan berganti pada masanya. Dunia berubah, hari berubah, musim berubah. Yang tidak berubah itu perasaan aku ke kamu. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bapak Ibu jangan tersinggung dengan kata-kata saya. Kuncin dengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Ada di antara Bapak Ibu yang tersinggung? Ternyata mereka takut semua meninggal. Orang kalau paham agama Islam, dia tidak akan anarkis, dia tidak akan intoleran, dia tidak akan kanibal, dia tidak akan jahat. Maka kuncinya adalah pendidikan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau non muslim yang tidak Islam itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, mereka tidak membunuh kamu. 2, mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak mengusir kamu, balas dia dengan 2. Antabarruhum, buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Itu ajaran Islam, itu ayat Quran. Bagaimana dengan pesan Nabi Muhammad SAW?
Satajiduna rijalan fis sawami'. Nanti kamu akan bertemu dengan laki-laki yang berada di gereja-gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma, karena kurma makanan pokok. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ajaran Islam. Di mana mereka belajar itu? Mereka belajar itu di Darul Hikam. Daftarkan segera sebelum penutupan berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Darul Hikam menjadi favorit minat orang tua. Kenapa orang tua ingin mencari Darul Hikam? Dia khawatir anaknya kena narkoba, pergaulan bebas, geng motor, premanisme. Alhamdulillah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, pemberantasan pertama, tidak ada premanisme di Jawa Barat. Mudah-mudahan terwujud, amin. LGBT, khawatir anak dikunci di rumah, dikurung. Zaman dulu kalau takut anak dikunci, pagarnya dikunci, pintunya dikunci, kamarnya dikunci, dia buka handphone. Dia tonton channel ateis, komunis, agnostik. Dia bisa mendownload, mengupload apa saja. Di satu sekolah, gurunya teman saya, alumni Azhar, ngajar di sekolah itu. Razia, mendadak, tiba-tiba, semua handphone kumpul. Telepon orang tua. Bapak bisa datang, mohon maaf bapaknya sibuk. Istrinya bisa? Bisa. Ibu kurang pengawasan terhadap anak. Ini handphone ini isinya macam-macam. Kenapa ibu tidak mengawasi anak? Ngamuk teman saya ini kepada si ibu. Supaya lebih ketat lagi mengawasi anak. Selesai dia ngomong, si ibu ngomong. Mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Ternyata bukan cuma kenakalan anak-anak, tapi juga kenakalan bapak-bapak. Luar biasa zaman kita ini sekarang. Maka kalau tidak ada kontrol, itulah Ramadan menanamkan 4. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah mati ini akan hidup lagi, ada pertanggungjawaban. Bukan bangkai kucing yang dimakan cacing tanah selesai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah hidup ini dia akan mati dan semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Kutiba alaikumus syiyam. Diperintahkan bagi kamu siam. Siam, tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan lisan, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Oh berat sekali puasa ini, jangan kau rasa berat, karena orang sebelum kamu pun juga mengalami yang sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puncak tujuan dari puasa itu adalah la'allakum, takut kepada Allah. Takut kepada BPK, mereka keluar kota. Takut kepada KPK, mereka akan tidur. Takut kepada CCTV, kabelnya digigit tikus. Tapi kalau takut kepada Allah, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah yang ditanamkan oleh Darul Hikam kepada anak-anak kita. Ini Ustaz Somad kami perhatikan ngomong Darul Hikam ini setiap 2 menit Darul Hikam, setiap 2 menit. Memang sudah saya atur begitu. Karena saya mau dapat amal jariah. Saya nggak perlu mengiklankan Darul Hikam nggak perlu iklan saya. Karena Darul Hikam daftar tunggunya ini 1 tahun waiting list. Lalu kenapa Ustaz dari tadi ngomong Darul Hikam? Saya mau dapat amal jariah. Kenapa kamu masukkan anak ke Darul Hikam? Saya kemarin nonton video Ustaz Somad. Setiap 2 menit dia sebut, setiap 2 menit dia sebut. Akhirnya saya daftarkan. Anaknya jadi anak baik. Anaknya jadi baik, istrinya jadi baik. Istrinya baik, anaknya jadi baik. Rumah tangganya jadi baik, Indonesia jadi baik. Karena pendidikan agama yang baik, yang benar, maka saya pun akan mendapatkan amal jariahnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua yayasan. Dan kita masuk surga itu enggak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring ke dalam surga zumara, beramai-ramai, berbondong-bondong. Dan nanti yang akan digiring masuk surga beramai-ramai itu adalah rombongan jamaah Darul Hikam. Tentu saja yang duluan masuk pembina. Habis itu pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Habis itu baru wali-wali murid semua, baru kemudian wakil gubernur, kemudian Kapolda dan Rem itu yang masuk, yang mewakili aja. Semua. Setelah itu baru di ujung-ujung ada Ustaz Somad. Pas ditanya, ini orang Darul Hikam? Enggak. Ada dalam struktur, rencana mau diangkat jadi pembina, batal. Anaknya sekolah Darul Hikam? Enggak, karena di Riau. Terus kok bisa gabung di sini? Karena pernah ceramah sekali, masuk. Itulah pentingnya menggabungkan diri dengan orang baik-baik. Begitu juga kalau dengan orang jahat. Makanya jangan pernah dekat-dekat dengan orang jahat. Karena bisa jadi kita masuk neraka gara-gara dia. Pas ditanya, pernah nyabu? Enggak. Dugem? Duduk sambil gemetar?
Enggak juga. Terus kok masuk neraka? Karena ada foto bersama. Nah, jadi hati-hati juga. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya diberitahu, Ustaz Somad sampai jam 2.30 waktu Ustaz berakhir. Dan sekarang sudah jam 2.40. Jadi mudah-mudahan 10 menit ini diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Allah membalas semua kebaikan Darul Hikam. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.